Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan kisi-kisi sekaligus pembahasan penilaian sumatif akhir tahun Matematika kelas 10 bagian pertama. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adik-adikku yang hebat, pada bagian pertama ini terkait dengan materi persamaan kuadrat. Nomor 1, menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Kita akan berikan contoh seperti ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Adik-adikku yang hebat, ingat bentuk dari persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk ini, jika kita akan merubah ke dalam perkalian, akan menjadi X min P kali X min H sama dengan 0. Di mana P, H ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Artinya, 2, 5 ini sebagai pengganti P dan H. 2, 5. Kemudian kita akan jabarkan, kita akan kalikan. X kalikan X. Kemudian X kalikan min 5. Min 2 kalikan X. Min 2 kalikan min 5. Min 5X min 2X kita akan jadikan 1. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5 adalah X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Baik, soal yang kedua silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Menganalisis persamaan kuadrat melalui diskriminan. Contohnya sebagai berikut. Persamaan berikut ini yang akar-akarnya tidak nyata atau imajiner adalah. Jadi, ada option A, B, C, D, E. Ada persamaan kuadratnya. Kalian disuruh memilih mana persamaan kuadrat yang termasuk yang akar-akarnya tidak nyata atau imajiner. Tentunya, dengan menggunakan diskriminan B kuadrat min 4AC. Diskriminan ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar real yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, artinya, mempunyai akar real yang sama atau kembar, X1 sama dengan X2. Yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, artinya, persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar real atau imajiner atau tidak nyata. Baik, kita akan coba cek 2 persamaan kuadrat ini, manakah yang termasuk akar-akarnya tidak nyata atau imajiner? Tentunya kita akan cek diskriminannya. P kuadrat min 4AC. Hasilnya adalah 1. D lebih dari 0. Persamaan kuadrat sebelah kiri ini mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kita akan cek sebelah kanan. P kuadrat min 4AC. Ternyata, hasilnya adalah negatif 7. D kurang dari 0. Akarnya imajiner atau tidak mempunyai akar real. Sehingga, persamaan berikut yang akar-akarnya tidak nyata atau imajiner adalah sebelah kanan. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya nomor 3.
Menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Contohnya sebagai berikut. Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0 adalah. Adik-adikku yang hebat, silakan diperhatikan koefisien dari x kuadrat, yaitu 3. Langkahnya supaya lebih mudah, kita akan geser terlebih dahulu. Dengan cara 3 ini kita akan kalikan dengan min 2. X kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Sehingga A di sini sama dengan 1, maka langkah selanjutnya bisa kita faktorkan. Kita akan bentuk X plus, ini X plus. Kita akan cari dua angka, jika dikalikan hasilnya min 6. Dijumlahkan hasilnya 5. Kami ulangi lagi. Kita akan cari dua angka, jika dikalikan hasilnya min 6, dijumlahkan hasilnya 5. Baik, kita akan cari, ini perkaliannya hasilnya min 6. Sekarang penjumlahan yang hasilnya 5. Yaitu min 1 dan 6. Dikalikan dia min 6, dijumlahkan dia 5. Kita akan pindahkan saja, min 1 dan plus 6. Langkah selanjutnya adalah X membuat 0 seperti biasa, X min 1 dan X plus 6 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 1, X yang kedua sama dengan min 6. Kemudian ingat, langkah yang pertama, dikalikan. Supaya seimbang, kita kembalikan lagi menjadi pembagian. Kita akan dibagi dengan A, dibagi dengan 3. Sehingga X yang pertama, 1/3, X yang kedua, min 6/3, sama dengan 2. Sehingga akar-akarnya adalah 1/3 dan min 2. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal yang keempat. Menentukan salah satu komponen persamaan kuadrat jika diketahui jenis akarnya, baik itu real, kembar, atau imajiner. Nilai N. Agar persamaan kuadrat ini mempunyai akar kembar. Adik-adikku yang hebat, ingat, syarat persamaan kuadrat jika akarnya kembar adalah D sama dengan 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 3N, C-nya 9. Kita akan masukkan 9N kuadrat min 36. Ini min ini bisa pindah ke sebelah kanan. Sama-sama dibagi 9. Sehingga N di sini adalah plus minus 2. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Soal yang kelima. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Menentukan rumus akar dari persamaan kuadrat. Diketahui jika P dan Q ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Maka nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat adalah. Baik, ingat jaka, jumlah, dan kali akar. Jadi model yang pertama kita harus tahu dulu P plus Q. Karena P dan Q ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka perumusannya P plus Q sama dengan min B per A. A-nya 1, B-nya 7, C-nya min 9. Sehingga min B per A ini kita akan ganti menjadi min 7/1, yaitu min 7. Kemudian model yang kedua adalah kalikan akarnya, P kalikan Q. C per A. A, B, C. C per A sama dengan min 9/1, yaitu min 9.
Setelah model utamanya ketemu, maka kita akan uraikan P kuadrat plus Q kuadrat menjadi P plus Q kuadrat min 2PQ. Soal ini kita akan rubah menjadi P plus Q dan P kalikan Q. P plus Q sudah ketemu min 7, tinggal kita isi min 7. Kemudian P kalikan Q min 9. Tinggal kita selesaikan saja ini. Sehingga nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat adalah 67. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Baik, soal yang nomor 6. Masih terkait dengan persamaan kuadrat. Bagaimana menentukan persamaan kuadrat baru? Contohnya, P dan Q ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P kuadrat dan Q kuadrat. Baik, adik-adikku yang hebat, kita akan misalkan terlebih dahulu, alfa beta ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat baru. Di mana alfa itu adalah P kuadrat dan beta adalah Q kuadrat. Yang diminta adalah P kuadrat dan Q kuadrat. Sehingga kita akan misalkan alfanya P kuadrat, beta Q kuadrat. Kemudian, model dasar kita terkait dengan persamaan kuadrat yang lama. Ingat, PQ ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Sehingga P plus Q min B per A. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Tinggal kita masukkan saja adik-adikku yang hebat. Min 5 per 1 sama dengan 5. Kemudian model yang kedua, P kalikan Q, C per A. 6 per 1 yaitu 6. Kemudian langkah yang kedua adalah jaka. Jumlah kali akar, di mana yang diminta adalah persamaan kuadrat baru, yaitu alfa dan beta. Jumlahkan dulu. Alfa plus beta, ini dia. Kita akan merubah ke dalam P plus Q, P kalikan Q. Ini aljabar, P plus Q kuadrat min 2PQ. Tinggal kita masukkan saja ini. Sehingga alfa plus beta sama dengan 13. Setelah ja itu jumlah akar, kemudian K kali akar alfa kalikan beta. P kuadrat kalikan Q kuadrat. PQ kuadrat. PQ diketahui dari sebelumnya, 6. Sehingga alfa kali beta sama dengan 36. Setelah jakanya ketemu, maka langkah terakhir, kita akan bentuk persamaan kuadrat baru, PK baru. X kuadrat min jaka. Alfa plus beta X plus alfa kalikan beta sama dengan 0. X kuadrat min 13, ini J-nya, K-nya 36. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal terakhir, nomor 7, pada materi persamaan kuadrat, kisi-kisi bagian pertama. Menyelesaikan masalah persamaan kuadrat dalam bentuk soal cerita. Seperti ini, Bapak Herlambang memiliki sebidang tanah yang panjangnya X-2 cm dan lebarnya X-4 cm. Jika luas tanahnya 35 cm persegi, maka panjang tanah adalah... Adik-adikku yang hebat, perhatikan, luas itu adalah panjang kalikan lebar, atau lebar kalikan panjang. Boleh dibolak-balik. Kita akan kalikan terlebih dahulu, kita akan uraikan. Ada yang sama, kita akan jadikan 1. Maka, kita akan bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat min 6X min 27 sama dengan 0.
muncul persamaan kuadrat, ya kita akan cari akar-akarnya. Kita akan cari dua angka, jika dikalikan dia min 7, dijumlahkan dia min 6. Dikalikan dia hasilnya min 27, kita akan cari mana yang jumlahnya min 6. 3 dan min 9. Kita akan ambil, kita akan taruh di bawahnya. X plus 3, X min 9. Kemudian X membuat nolnya. X yang pertama min 3, X yang kedua sama dengan 9. Min 3 ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena yang kita bicarakan terkait dengan panjang dan lebar. Tidak mungkin negatif. Sehingga yang kita ambil adalah 9, memenuhi syarat. Maka panjang dari tanah tersebut adalah X min 2. Kita akan masukkan angka 9, sehingga panjangnya adalah 7 cm. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikian tadi pembahasan singkat kisi-kisi pembahasan PSAT Matematika kelas 10 bagian pertama. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.